Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Tetapi terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat waktu ini yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan memberikan kesehatan dan panjang umur. Itu sebabnya kami dapat bangun dari tempat tidur kami dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, hari Jumat, tanggal 20 Oktober 2023. Yaitu yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 111 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, ketika memerintah sebagai raja atas Israel, menggantikan ayahnya Daud, Salomo berdoa kepada Tuhan agar diberikan hikmat supaya ia dapat memimpin rakyatnya dengan baik serta paham menimbang perkara. Salomo tidak meminta umur panjang atau kekayaan, melainkan pengertian untuk membuat keputusan. Tuhan pun mengabulkan. Kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 20, ayat 12b dikatakan, sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, karena hikmatnya Salomo menjadi raja yang terkenal dan disegani bangsa-bangsa lain. Begitu pentingnya hikmat itu. Kalau kita lihat Kamus Bahasa Indonesia, hikmat adalah kebijaksanaan atau kepandaian, dan bisa disimpulkan bahwa hikmat adalah kemampuan menimbang segala sesuatu dengan benar dan berakal budi. Daud berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Ayub 28 ayat 28b. Salomo pun menegaskan demikian. Kalau kita baca di dalam Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Kita berpikir semua bentuk pengetahuan dapat diperoleh melalui pendidikan formal, atau kita katakan bangku sekolah, atau membaca buku sebanyak mungkin. Memang itu sangat berguna, namun pengetahuan yang kita dapatkan tersebut hanya mampu meningkatkan kecerdasan intelektual kita sendiri. Hakikat sesungguhnya dan pengetahuan adalah takut akan Tuhan dan menjauhi segala jenis kejahatan, di mana kedua hal tersebut saling terkait, tidak dapat dipisahkan. Seseorang yang takut akan Tuhan dikatakan akan menjauhkan segala jenis kejahatan. Takut yang dimaksud bukanlah seperti saat kita melihat hantu atau binatang buas, namun penghormatan dan penghargaan terhadap pribadi Tuhan, karena Dia adalah Allah yang kudus, yang di dalamnya terkandung unsur ketaatan dan keengganan kita melakukan dosa. Oleh sebab itu, Musa berpesan di dalam Ulangan 4 ayat 6 dikatakan, lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, takut akan Tuhan
diwujudkan dalam kasih sayang yang hormat kepada Tuhan dan merupakan prinsip pertama dalam memperoleh hikmat ilahi dan pemahaman yang baik tentang siapa Dia. Yang harus diketahui adalah hidup yang kekal. Buah dari penghormatan yang kudus kepada Tuhan kita akan mengembangkan pemahaman kita yang lebih dalam akan sifatnya yang indah dan karakter kekalnya. Dan dikatakan akan meledak menjadi pujian dan ucapan syukur. Dan cinta hormat dari orang-orang yang takut akan Dia. Kasih yang penuh hormat kepada Tuhan dan rasa takut yang suci terhadap Allah kita juga diwujudkan dalam kerelaan untuk mentaati kehendak Allah. Karena itu Bapak Ibu dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan kebijaksanaan. Semua orang yang melakukan perintahnya mempunyai pengertian yang baik. Puji-pujiannya baginya tetap untuk selama-lamanya. Takut akan Tuhan membuat orang bertindak bukan hanya berdasarkan kesenangan pribadi, melainkan menurut kehendak Tuhan. Takut akan Tuhan akan mengantarkan kita ke dalam kehidupan yang penuh dengan berkat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Lalu dikatakan puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami pada pagi hari ini. Ketika kami berhikmat dalam kehidupan kami, maka kami akan hati-hati untuk melakukan hal yang buruk, yang bertentangan dan kehendak-Mu. Karena itu berikanlah juga kepada kami hikmat, seperti Engkau memberikan hikmat itu kepada Salomo, sehingga dia dapat menimbang yang mana yang baik, yang mana yang jahat. Yang baik dia lakukan, yang jahat dia tinggalkan. Karena itu Bapa di dalam sorga kami juga, kami yakin dan percaya Tuhan akan karuniakan hikmat itu kepada kami, sehingga kami benar-benar meneladani Engkau dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan pengasihan daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.